Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman yakni tentang optimasi SEO dasar pada website gitu. Nah, untuk SEO dasar untuk website ini saya terapkan pada website WordPress. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan WordPress ya, untuk builder lain dan sebagainya, silakan bisa mengikuti langkah-langkah optimasinya seperti itu. Yang pertama, mari kita berkenalan dulu dengan optimasi SEO dasar. SEO atau Search Engine ini serangkaian teknik ya yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas di peringkat sebuah halaman ya. Jadi si SEO ini berpengaruh pada optimasi website yang nantinya akan mempengaruhi ranking website teman-teman di pencarian search engine seperti Google, Bing, dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor-faktornya ada banyak ya yang mempengaruhi praktek SEO itu sendiri. Ada struktur website, faktor backlink, luar website, sosial media, dan lain sebagainya seperti itu. Yang pertama yang harus kita optimasi SEO-nya adalah si title dan juga tagline ya. Si title ini adalah judul utama dari sebuah website, kemudian untuk tagline adalah kalimat pendek atau deskripsi singkat yang menambahkan konteks atau informasi tambahan tentang website. Jadi misalkan saya punya website ID Course, nah di situ adalah nama utamanya atau si titelnya adalah ID Course. Nah, untuk tagline-nya itu sendiri adalah jasa digital agency seperti itu. Itu adalah si titel dan juga tagline. Nah, karena di sini saya menggunakan WordPress, teman-teman yang menggunakan WordPress bisa mengikuti langkah-langkah saya melakukan optimasi si titel dan juga tagline. Caranya adalah silakan teman-teman masuk ke bagian dashboard WordPress teman-teman sendiri. Kemudian masuk ke bagian settings dan juga masuk ke bagian settings dan pilih bagian general. Dan teman-teman bisa konfigurasi di sini si title dan juga tagline-nya. Nah, karena di sini misalkan website saya adalah ID Course, saya si titelnya kasih ID Course, kemudian untuk tagline-nya adalah jasa digital agency, profesional dan juga terpercaya. Ini adalah si title dan juga tagline. Nah, yang berikutnya yang harus kita optimasi adalah setting pada permalink. Permalink ini adalah singkatan dari permanent link yang merupakan URL ya atau tautan di sebuah website. Jadi misalkan teman-teman membuat postingan, artikel kayak gitu, nah di belakangnya itu ada permalink, misalkan ID Course / jasa digital agency. Nah, permalinknya itu di belakang / ID Course tersebut kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan WordPress, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah setting permalink yang akan saya lakukan. Masih di bagian settings, silakan teman-teman scroll ke bawah dan pilih pada permalink. Nah, setelah itu di bagian post name, plain, day, and name, month, and numeric, silakan teman-teman tentukan permalink strukturnya. Ini ada contoh-contohnya di sini. Misalkan untuk plain ada di sini ID Course, space sama dengan 123, day and name, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lebih recommended ke post name karena nanti di link artikel permalink itu akan memuat judul yang akan kita tulis gitu, atau halaman yang akan kita tulis muncul juga di judul. Itu salah satu optimasi utama pada permalink seperti itu. Setelah setting permalink selesai, teman-teman bisa lanjut ke step 3, yakni install plugin SEO. Nah, ini untuk WordPress ya, terutama ya, teman-teman bisa mengikuti. Di sini ada banyak sekali pluginnya yang nantinya bisa teman-teman gunakan ya, yang tentu fitur dan fungsinya berbeda-beda gitu. Untuk rekomendasi dari saya, teman-teman bisa menggunakan plugin Rank Math ya, karena itu mempunyai visibility dan juga settingan yang sangat mudah sekali digunakan. Nah, teman-teman untuk menginstal plugin SEO, silakan teman-teman masuk ke bagian plugins, kemudian klik add new plugin. Nah, di bagian ini teman-teman bisa mencari plugin SEO yang teman-teman gunakan. Sebenarnya ada banyak sekali plugin SEO, teman-teman cukup ketikkan saja SEO. Nah, nanti akan muncul banyak sekali plugin SEO yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk rekomendasi saya sendiri, teman-teman lebih baik menggunakan Rank Math SEO ya, kalau misalkan teman-teman belum expert atau belum paham benar tentang plugin SEO ini.
karena untuk di rank math ini dia mempunyai visibilitas yang gampang digunakan dan juga mudah gitu. Nah, untuk installnya teman-teman nanti klik install now kayak gini nih, klik install now dan kemudian akan muncul klik aktivasi, nanti klik aktivasi saja. Nah, jika sudah aktif maka statusnya seperti ini. Nanti ada konfigurasi sedikit menghubungkan ke akun Google teman-teman, silahkan teman-teman ikuti saja untuk step by stepnya seperti itu. Nanti jika sudah terinstall maka tampilannya akan seperti ini dan akan muncul di bagian toolbar sebelah kiri seperti ini. Setelah teman-teman install plugin SEO, teman-teman bisa mengikuti step berikutnya, yakni untuk setting general pada plugin SEO-nya. Setting general ini nanti meliputi Robots.txt, redirection, HT access, dan lain sebagainya seperti itu. Kita langsung saja masuk ke settingannya. Setelah rank math SEO teman-teman terinstall, teman-teman akan melihat toolbar di kiri kayak gini. Nanti masuk ke bagian general settings. Dan di sini akan ada beberapa setting-settingan yang bisa teman-teman gunakan ya. Yang pertama distrib category base, redirect attachment, kemudian no follow external link dan lain-lain. Teman-teman bisa mengikuti yang sudah default seperti ini. Namun di bagian no follow external link teman-teman wajib diaktifkan ya. Ini untuk mengurangi spam outline backlink kita ke luar website kayak gitu. Misalkan teman-teman menggunakan referensi untuk website lainnya masuk ke website kita kayak gitu. Nah, untuk di bagian breadcrumb dibiarkan saja ya. Nanti masuk langsung aja ke bagian image. Di sini juga dibiarkan default saja. Kemudian di Robots.txt teman-teman bisa melihat di sini untuk defaultnya seperti ini. Namun teman-teman bisa menghapus pada crawl delay ya nantinya. Kalau misalkan defaultnya seperti ini, teman bisa menghapus di bagian crawl delay karena agar si Google itu terus masuk di bagian Robots.txt ini tanpa delay kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang lain-lain biarkan default seperti biasa. Untuk HT access juga dibiarkan default saja ya teman-teman. Seperti itu untuk setting general pada plugin SEO-nya seperti itu. Kemudian setelah setting general selesai, kita perlu menyeting title dan meta. Nah, title meta ini ada banyak ya teman-teman ya untuk konfigurasinya. Ada post page, attachment, image, dan semua yang ada di komponen website. Jadi untuk title dan meta ini wajib sekali teman-teman ikuti dan setting dengan baik. Nah, untuk masuk atau setting ke bagian text dan meta, silahkan teman-teman diklik saja di bagian general setting, namun di bagian bawahnya ini ada titles dan meta. Klik saja. Nah, di bagian global meta silahkan dicentang indeksnya, snippet diisi 150 ya, kemudian di no index kategori diaktifkan. Di post title ini silahkan tentukan tagline-nya di sini nih. Tentukan aja teman-teman ya, pilih yang mana kayak gitu. Kemudian di bagian bawah diisi-isi aja. Yang misalkan teman-teman punya thumbnail untuk tampil di mana di WhatsApp kayak gitu, logo-logo, silahkan di add error upload file, kemudian upload logonya kayak gitu. Di lokal SEO ini teman-teman bisa isi nama website dan lain sebagainya seperti maps dan lain sebagainya, alamat, jam buka gitu, isi saja. Kemudian untuk sosial meta isi aja untuk Facebook page URL, Facebook admin, Facebook app, dan lain sebagainya kalau teman-teman punya sosial media kayak gitu. Nah, di bagian homepage dibiarkan default ya, karena di sini saya menggunakan page sebagai homepage saya. Nah, di bagian author juga seperti ini ya. Kalau bisa author archive nanti di disable aja agar tidak spam di Google untuk artikel kita kayak gitu. Nah, untuk mispage disable juga. Nah, kemudian yang penting adalah di bagian post dan juga page. Nah, di post ini teman-teman ikuti konfigurasi yang saya lakukan nih. Di artikel tipe tentukan jenis website teman-teman, apakah itu untuk blog post, news artikel gitu, silahkan teman-teman tentukan. Nah, di post robots meta pastikan dicentang, dan di post robots meta ini statusnya adalah index dan snippet sama 150. Nah, dengan list question ini kalau bisa difokus ke keyword ya, agar dia fokus ke keyword kita kayak gitu. Nah, kita masuk ke bagian bawah dan group editing kita disable dan kita langsung di save change. Jika sudah, untuk di page, attachment, dan landing page konfigurasinya adalah sama ya teman-teman, silahkan nanti disamakan di bagian post seperti itu. Nah, setelah konfigurasi title dan meta ini selesai, kita bisa melanjutkan di step nomor 6, yakni konfigurasi pada sitemap website. Nah, ini sitemap website sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi dia adalah suatu XML ini yang berisi halaman di sebuah website. Nah, ini tujuan utamanya memberitahu search engine ya kayak Google bahwa
struktur website kita tuh seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ada update konten, update halaman dan lain sebagainya, si Google itu bisa men-scraping website kita itu lebih mudah seperti itu. Untuk konfigurasi sitemapnya silahkan dimasuk ke bagian sitemap setting di bawah details dan meta, dan di bagian general isi aja yang banyak ya, karena nanti kalau misalkan ke limit di postnya kita tuh nanti akan kewalahan banyak sekali sitemap gitu, jadi Google itu bingung kayak gitu. Dan ini in sitemap diaktifkan, include fitur image diaktifkan ya, dan sebagainya. Setelah itu kita klik save change. Nah setelah itu masuk ke bagian post, ini diaktifkan semua, page diaktifkan semua, dan di attachment dibiarkan, kemudian di landing page diaktifkan semua, kategori juga diaktifkan semuanya, dan juga di teks seperti itu. Kalau teks bisa di disable ya, kalau misalkan teman-teman tidak mau teks yang ada di artikel terindeks seperti itu. Nah yang berikutnya adalah yang wajib mendaftarkan website kita ke Google Search Console. Nah di video ini saya tidak bisa menjelaskan lebih detail cara mendaftarnya karena akan panjang sekali videonya. Yang sebelumnya juga sudah saya bahas di video sebelumnya, itu cara mendaftar ke Google Search Console dan cara agar website kita muncul di halaman Google, pencarian Google kayak gitu. Teman-teman bisa klik saja link video yang di atas, itu adalah panduan daftarkan website kita ke Google Search Console, atau nanti saya juga sertakan link videonya di deskripsi video ini seperti itu teman-teman. Nah untuk yang terakhir adalah input juga sitemap yang tadi kita buat ke Google Search Console. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk sitemap ini memudahkan si Google men-scraping website kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada update pada konten website, si Google itu akan update juga secara otomatis. Kita tidak perlu melakukan indexing manual lagi di Google Search Console. Nah ini ada 3 hal ya yang mempengaruhi ranking di Google. Ini ada 1 konten, backlink, dan juga pengalaman pengguna atau user experience. Yang backlink tidak kita bahas karena backlink itu lebih ke berbayar, karena backlink ini sifatnya lebih ke payment ya, lebih ke pay gitulah, lebih ke membayar, jadi tidak saya bahas kayak gitu. Yang pertama sih kontennya ya, jadi teman-teman nulis konten itu yang relevan dengan siteline, tagline, dan juga nantinya pada websitenya. Jadi jangan menyewang pada isi websitenya kayak gitu. Intinya satu niche itu lebih bagus ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada backlink. Ini nanti kalau teman-teman sudah punya modal dan lain sebagainya, lebih baik sisihkan backlink. Backlink itu adalah tautan ya yang mengarah ke website kita kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman punya dana lebih, teman-teman bisa membeli backlink yang berkualitas. Belinya di mana? Belinya di ID Course. Teman-teman bisa order di ID Course di kita gitu. Nah kemudian user experience, pastikan website teman-teman ini memiliki halaman yang indah dilihat, yang bagus dilihat kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian kesimpulannya ini untuk SEO ini sebenarnya triknya banyak teman-teman. Yang pasti itu tadi yang kita bahas adalah tips SEO dasar banget yang wajib teman-teman terapkan ya, karena nanti ini berpengaruh pada komponen website kita untuk kedepannya seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja untuk video pembahasan konfigurasi SEO dasar ini. Ya, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan bingung dan butuh layanan website, SEO dan lain sebagainya, teman-teman bisa berkunjung di website idcourse.com. Di situ banyak sekali jasa yang kita sediakan dan teman-teman tidak perlu pusing untuk manage konten, website, dan SEO dan sebagainya lah teman-teman. Intinya selesai gitu untuk proyeknya. Teman-teman bisa menghubungi kami di ID Course. Begitu saja teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.